Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan seperti biasa semoga Anda kabarnya selalu sehat. Walaupun kayaknya cuaca lagi nggak menentu gitu ya. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Tapi yang pasti hari ini saya akan awali pagi hari Anda dengan informasi seputar masalah kesehatan. Nah, kalau kita ngobrol tentang tema kita hari ini pemirsa di rumah, kita mau ngobrolin tema yaitu adalah seputar masalah bayi tabung pemirsa di rumah. Nah, kita juga harus paham bahwa memang tujuan suami istri menikah itu antara lain adalah memiliki keturunan. Tapi memang terkadang ada beberapa kendala yang dialami oleh pasangan suami istri sehingga mengakibatkan mereka berdua itu dikategorikan susah untuk punya keturunan. Faktornya macam-macam. Ada yang karena genetik, ada yang karena gaya hidup mereka berdua, atau ada yang karena suatu penyakit tertentu. Tapi hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Widya, itu sapaan akrab beliau Dr. Wiwit ya. Kalau nama aslinya Dr. Widya Nugraha. Jadi beliau ini merupakan dokter spesialis obgyn, tapi yang mengambil subspesialis fertilitas pemirsa di rumah. Sudah ada di sebelah kanan saya. Langsung aja kita akan sapa Dr. Wiwit pagi hari ini. Pagi dokter, apa kabar? Pagi Mas Rio, sehat selalu ya? Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih banyak. Jadi tema kita mewujudkan buah hati dengan program bayi tabung itu merupakan salah satu cara yang biasanya itu bisa diambil oleh para pemirsa di rumah yang merasa memiliki masalah susah punya keturunan. Tapi kita sama-sama tahu kalau ketika kita bicara seputar bayi tabung itu diambil sebagai langkah yang paling terakhir ya. Tapi sebenarnya yang saya tahu kalau bayi tabung pun juga punya beberapa persyaratan tertentu. Yang mana termasuk usia juga menentukan. Jadi terkadang ada beberapa pasangan itu yang saking berusaha kesana kemari, lalu kemudian sudah sangat telat gitu ya bagi mereka. Terus mereka ambil bayi tabung karena faktor usia juga. Akhirnya bayi tabung ini itu juga kurang efektif hasilnya. Nah yang saya tahu nih, kita itu harus cepat atau cepat tanggap ambil keputusan. Kapan harus bayi tabung, kapan untuk pakai cara yang lainnya juga. Tapi sebelum kita ngobrol tentang hal tersebut ya, kita akan tanya dulu sama Dr. Wiwit. Dok, kita kan ambil tema seputar masalah mewujudkan buah hati dengan program bayi tabung. Tapi sebelum kita ke situ dokter, pasangan suami istri itu dikatakan subur atau dikatakan normal dokter untuk punya keturunan. Maksudnya itu dalam periode berapa tertentu gitu tuh bagaimana dokter ceritanya atau mungkin tanggapannya? Iya, jadi Mas Rio, kita sebut subur itu kan fertil gitu ya. Kalau tidak subur, infertilitas atau ada yang bilang subfertil. Nah itu kita definisikan sebagai pasangan suami istri yang sudah menikah berusaha untuk ingin hamil. Nah ingin hamilnya itu dengan melakukan bahasanya senggama ya, secara rutin teratur 2-3 kali dalam seminggu dan tanpa kontrasepsi. Nah, kalau selama 1 tahun belum bisa hamil, kita sebut dalam kategori infertilitas atau ada gangguan kesuburan. Oke, jadi parameternya itu memang kalau menurut kedokteran ya, Dokter Wiwit ya, itu berarti pasangan suami istri kalau udah menikah dan berhubungan suami istri rutin gitu ya, seminggu 2-3 kali atau mungkin bahkan lebih. Tapi kalau dalam jangka waktu 1 tahun itu belum ada tanda-tanda kehamilan, itu berarti bisa dikatakan infertilitas ya dokter ya? Iya, betul. Oke, baik. Tapi kalau biasanya dokter, faktornya itu apa aja sih dokter yang mempengaruhi kesuburan suami istri dokter? Iya, pertanyaannya bagus tuh Mas. Itu sering sekali ditanyakan oleh mereka-mereka yang datang. Yang jelas harus ada laki dan perempuan ya. Betul. Nah, jadi faktor laki dan faktor perempuan. Menariknya, 2 faktor ini tuh secara statistik itu ternyata sama kontribusinya terhadap gangguan kesuburan. Kurang lebih hampir 40% sama-sama memberi kontribusinya. Nah, kalau laki-laki jelas sperma.
Kalau kemudian perempuan, ada faktor rahim, faktor saluran indung telur, dan kemudian faktor indung telurnya sendiri atau ovarium. Nah, dari situ nanti kita lihat background dari masing-masing kalian medis yang menyertai sehingga menyebabkan gangguan kesuburan. Ya. Jadi 4 itu tadi Mas, faktor rahim, saluran, indung telur, dan untuk laki-laki sperma. Ya. Ada satu lagi yang faktor yang sangat independen, yang tadi sudah Mas sempat sampaikan tadi di awal, yaitu faktor usia. Karena terkadang itu ya, usaha di rumah kita memang nggak bisa tahu ya ketemu jodoh itu kan kapan ya Dokter Wiwit ya. Ada tuh Dok, zaman-zaman sekarang itu dikatakan katanya mudah ya, cari sesuatu tuh gampang, serba online, pesan makan online, cari jodoh bisa lewat dating apps ya. Tapi yang namanya jodoh tuh dokter, kadang-kadang itu ketemunya bisa pas kita umur 35, pas kita umur 40 juga ada dokter ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau usia itu juga berpengaruh terhadap kesuburan dokter ya. Iya betul. Nah ini dokter kita nggak bicara seputar masalah orang nikahnya usia berapa ya. Tapi kalau kita bicara seputar masalah usia dokter, sekedar untuk informasi aja. Rata-rata dokter usia yang paling optimal dikatakan, oh ini Mas Rio itu usia-usia paling moncer lah. Kalau kita bicara seputar masalah pengen punya keturunan, itu usia berapa sampai berapa dokter Wiwit? Ya sebenarnya kalau faktor usia lebih banyak terkait dengan perempuan Mas. Nah perempuan itu yang paling subur ketika usianya kurang dari 30 tahun. Setelah di atas 30 tahun dia mulai turun kemampuan reproduksinya. 35 tahun itu turunnya sudah luar biasa. 40 tahun itu 34% kalau kita bandingkan dengan usia 20 tahun. Oke, baik. Jadi kalau untuk pada wanita itu memang di bawah 30 tahun yang paling optimal ya dokter ya. Iya. Bukan berarti ketika Anda itu menikah umur 32 terus kemudian Anda berkecil hati, tidak. Tapi memang secara medis itu kualitasnya menurun ya dokter ya. Ya, tapi betul. Bisa, cuman ya menurun. Bisa. Iya. Kalau bisa sih dokter bisa-bisa aja gitu ya. Ada banyak cara, cuma kan ini sekedar ilmu pengetahuan aja. Kalau cowok dokter, ada nggak usia-usia berapa gitu? Atau nggak ada kalau cowok? Cowok itu lebih mundur dibandingkan perempuan. Biasanya lebih mundur 10 tahun. Karena perempuan lebih cepat berkurang kualitasnya. Baik. Jadi memang yang namanya faktor usia itu ada pengaruhnya bisa di rumah ya. Tapi nggak cuma usia aja, ada banyak juga nih faktor gaya hidup misalkan. Jadi ketika Anda pria wanita baru menikah, umurnya masih 27 tahunan semua, tapi kalau gaya hidup Anda juga nggak sehat, sama aja dokter ya, rokok, minum minuman alkohol, terus kemudian olahraganya itu sering sampai diforsir, kerjanya kerja berat. Ya walaupun Anda setiap minggu gitu rutin, tapi juga hal-hal tersebut sedikit banyak ada pengaruhnya juga. Jadi makanya sebenarnya faktornya itu ada banyak, tapi semoga beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Wiwit itu bisa berguna untuk Anda semuanya. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Nah setelah jeda nanti saya akan tanyakan kepada Dokter Wiwit, Dok, kalau begitu kapan sih dokter kita harus mulai aware untuk melirik kalau seandainya cara alami untuk punya keturunan itu dirasa mungkin belum membuahkan hasil. Nah program bayi tabung ini kan sebenarnya nggak cuman sekali dua kali ya kunjungan, tapi harus beberapa kali dan paling tidak itu konsisten. Nggak cuman yang di bayangan kita gampang nanti aja kalau udah mentok kita bayi tabung, padahal sebenarnya proses perjalanan bayi tabung itu juga tidak sesederhana itu ya dokter Wiwit ya. Ada prosesnya juga yang kudu dilalui ya dokter ya. Iya ada. Jadi memang biasa sebelum mulai bayi tabung, kalau di tempat kita itu kita bisa diskusi dengan pasien, kita beri konseling tentang bagaimana journey yang akan dihadapi sehingga tidak kaget nanti ketika beliau-beliaunya sudah mulai program. Itu dia. Karena kan cuman kita mungkin ngelihatnya atau mendengarnya cuman di televisi aja, gampang. Bayi tabung aja mah udah kelar gitu ya. Tapi kita akan coba untuk tanya lebih lanjut setelah jeda iklan yang satu ini. Kita akan kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV.
Tadi pas sudah iklan tuh saya sempat ngobrol sama dokter Wiwit ya, bahwa kalau kita bicara seputar masalah bayi tabung itu memang kita juga harus mengetahui ada beberapa faktor yang juga bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan pemirsa di rumah. Jadi harapan kami untuk mengedukasi pemirsa di rumah bahwa memang mungkin kalau zaman dulu bayi tabung itu dilirik ketika usaha itu sudah mentok gitu ya, sampai akhir kok nggak dapat, tapi usia itu juga nggak dipikirkan oleh para pemirsa di rumah. Nah, tapi kalau misalkan pengen untuk tingkat keberhasilan itu lebih optimal, itu sebenarnya kita juga istilahnya itu berpacu dalam waktu ya dokter ya. Kalau kita bicara seputar masalah pengen optimal gitu dokter, bener nggak sih dokter? Iya, jadi tadi kan di awal sudah saya sampaikan, ada satu faktor yang sangat independen, yaitu faktor usia. Faktor usia itu memang menjadi masalah besar dari program bayi tabung ya. Kalau faktor usia, karena statistik menunjukkan semakin dia bertambah usia, semakin berkurang tingkat keberhasilannya. Nah, pastikan itu tidak diinginkan oleh mereka-mereka yang ingin hamil. Mereka ingin program bayi tabung yang ceritanya katanya ya memang faktanya biayanya mahal. Mereka ingin berhasil, begitu kan? Nah, kalau pengen berhasil, kita harus tahu faktor-faktor apa yang kira-kira mengurangi tingkat keberhasilan. Kalau itu bisa kita tanamkan rasa kesadaran itu, wah, mungkin akan banyak berhasil nanti Mas Yedi. Itu dia, karena kan memang mungkin juga pemirsa di rumah masih beberapa hal ada yang kurang edukasi ya dokter ya, kurang mengetahui juga. Dok, tapi kalau kita bicara tentang bayi tabung dokter, kapan suami istri itu bisa untuk mulai melirik? Sepertinya kayaknya bayi tabung aja deh. Itu kapan dokter? Atau harus nunggu dulu? Misalkan nih Mas Rio, setahun belum dikasih keturunan, kita coba dengan cara A dulu. Kalau cara A belum bisa, cara B dulu, baru nanti bayi tabung Mas Rio. Atau bisa langsung ke bayi tabung dokter? Atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan bagus sekali Mas Rio. Jadi bayi tabung tuh seperti ibaratnya kita tuh mau kemana gitu ya, kita mau ke Jakarta misalnya gitu ya. Nah, nanti kita mau naik mobil, mau naik kereta, mau naik pesawat. Nah, jadi ibarat kalau kita mau program hamil natural, mau insem atau bayi tabung, nah itu tergantung dari penyakit yang mendasari atau masalah mendasari dari masing-masing pasangan. Memang tidak harus selalu bayi tabung, tapi ada kondisi-kondisi meskipun usianya itu masih muda, kurang dari 30 tahun, itu hanya bayi tabung solusinya. Contoh nih faktor sperma, ternyata spermanya jumlahnya sedikit. Nah, itu kan solusinya bayi tabung. Atau untuk yang perempuan, salurannya ternyata kanan kiri semuanya buntu. Jelas tidak akan bisa itu program pembesaran natural atau inseminasi. Jadi ya solusinya tinggal bayi tabung. Jadi screening sebelum melakukan program hamil itu penting sekali. Dan itu sekali lagi akan memberikan edukasi ke masing-masing pasangan untuk tahu sebenarnya masalah saya apa sih di situ. Iya, kita juga sama-sama harus tahu dulu ya, masalah tiap orang itu kan beda-beda dokter ya. Karena setiap orang itu punya permasalahan berbeda-beda, jadi makanya memang terkadang walaupun mungkin akan sama-sama ambil tindakan bayi tabung, tapi nanti dalam perjalanannya itu akan ada sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan masalah tiap suami istri. Oke dok, tapi kan gini ya, sekarang itu kan tahunnya 2025. Banyak orang itu sudah mulai mengejar karir duluan dokter. Nah kalau seandainya dokter, memang pengen nunda nih dokter, aku tuh masih pengen bisa mesra-mesraan dulu sama suami, masih bisa pengen ke Turki bareng, honeymoon ya kan? Masih pengen bisa ke Jepang bareng gitu. Abis nikah masih pengen bisa karir bareng-bareng gitu dokter. Nah tadi kan di awal dikatakan kalau suami istri berhubungan rutin tanpa kontrasepsi, terus kemudian dalam tempo setahun itu belum dikaruniai keturunan, berarti bisa juga dikatakan itu sudah termasuk kategori infertilitas. Nah, tapi kalau seandainya memang sengaja dokter, sengaja menunda punya keturunan, apakah itu juga nanti akan bisa berpengaruh terhadap infertilitas dokter? Karena kata orang zaman dulu, jangan sering menunda kehamilan, nanti susah punya anak beneran, nah gitu.
Tanggapan dokter bagaimana? Ya, kalau menunda kehamilan tanpa melakukan kontrasepsi, Mas, dan kemudian ternyata kamu nggak hamil, tahun, 2 tahun, 3 tahun, artinya kan tinggal serumah ya, tanpa kontrasepsi. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu ada kaitannya dengan infertilitas. Tapi kalau menundanya karena ada menggunakan kontrasepsi, mungkin memang tidak ada masalah di situ. Nah, ada yang menarik memang kalau kita lihat sekarang ini di kota-kota besar gitu, Mas ya. Kebanyakan kan dua-duanya sepasang itu baik dari pihak laki maupun perempuan itu kan mereka masih sering mengejar karir atau masih merasa belum settle ya, belum nyaman dengan pekerjaan sehingga masih ingin menunda kehamilan. Nah, salah satu teknologi yang sekarang sudah berkembang luar biasa di program bayi tabung itu adalah kita bisa melakukan simpan beku. Tidak hanya sel telurnya yang bisa kita simpan, bahkan embrionya pun bisa kita simpan. Nah, jadi memang ini secara etik masih diperdebatkan. Tapi bagi mereka-mereka yang masih ingin menunda, ketika misalnya mau menjelang usia 40 tahun, baru mungkin merasa settle, belum merasa nyaman, mungkin ini salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Namun ini sekali lagi perlu konseling yang baik. Jadi memang setengah jam bisa di rumah, kalau untuk pasangan suami istri itu harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokternya. Jadi itu merupakan harus sengaja ketemu dulu nih. Karena kalau perbuatan yang tidak disengaja, seperti misalkan, aduh, males kontrol ke dokter males konsultasi Anda pikir-pikir sendiri, Anda cari informasi di Google sendiri, Anda usaha-usaha kesana kemari sendiri, tanpa ada arah tujuan yang jelas, ini dikhawatirkan akan bisa membuat goals Anda itu akan semakin jauh tidak bisa dicapai atau sulit tercapai. Tapi semoga dengan adanya Dr. Wiwit pagi hari ini, itu bisa ngasih pencerahan dan juga edukasi kepada Anda. Nah, di segmen berikutnya saya akan tanyakan kepada beliau, Dok, kalau begitu nih, ketika misalkan suami istri, oke, Dok, saya mau untuk program bayi tabung. Langkah pertamanya itu harus ngapain? Screening apa yang harus diperiksa? Terus kemudian kondisi-kondisi apa yang harus dipersiapkan? Dan perjalanan untuk sampai kepada hasil yang baik, itu apa aja perjalanannya? Karena kan mungkin kita nggak pernah tahu ya. Yang kita cuma tahu gampang aja, bayi tabung, hamil. Tapi ternyata kan memang sebenarnya itu ada prosesnya ya dokter ya. Ada prosesnya yang harus kita ketahui bersama. Seperti apa prosesnya nanti kita akan coba untuk tanyakan. Kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Tapi kalau Anda mungkin mau bertanya gitu ya kepada Dr. Wiwit, itu boleh disampaikan aja ke WhatsApp redaksi dari Jawa Post TV. Nanti kami akan coba untuk pilihkan beberapa pertanyaan yang masuk. Walaupun mungkin memang tidak bisa semua ya kita bacakan, tapi semoga beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bacakan itu bisa merangkum pertanyaan yang juga ditanyakan oleh pemirsa di rumah yang lainnya juga. Dok, seandainya memang pasangan suami istri ini aku pengen cepet dok punya keturunan, udah aku pengen bayi tabung aja lah dokter, mumpung fisik masih oke, masih mampu, masih kuat, masih sama-sama muda juga, supaya tingkat keberhasilan juga makin tinggi gitu dokter. Nah, ketika suami istri itu memutuskan untuk bayi tabung, langkah pertamanya apa dokter? Ya, yang pertama tadi Mas, kita lakukan screening dulu ya. Jadi kalau saya memang idealnya jangan langsung bayi tabung, screening dulu. Jadi kira-kira ada masalah apa? Tadi jangan-jangan ada masalah di rahim, jangan-jangan ada masalah di saluran, jangan-jangan ada masalah di indung telur atau sperma. Karena kalau kita kemudian langsung mulai dan ternyata di tengah jalan baru kita tahu, ternyata ada masalah ini. Nah,
Kan sayang tuh, udah keluar uang banyak, terus ternyata ada masalah yang bisa menurunkan tingkat keberhasilan bayi tabung. Nah kan sayang, jadi sebaiknya screening dulu. Sehingga kita tahu kondisinya bagaimana. Nah kalau memang tidak ada masalah, oke ayo kita lanjut bayi tabung. Nah selain itu yang memang perlu disiapkan, memang kita harus kita harus sadari bahwa kita ini kan ingin bahwa yang bersangkutan hamil. Jadi dan ini biasanya kalau kita lihat Mas di lapangan itu pressure-nya, tekanannya cukup tinggi. Ya mungkin karena terkait dengan culture-nya kita ya di timur itu bahwa punya anak itu nilainya, value-nya sangat penting sekali, sangat tinggi sekali. Jadi mungkin ada pressure di situ. Nah, kita harus siapkan juga, kita harus edukasi bahwa secara psikis itu bisa dijalani dengan tenang, rileks, ya. Jadi salah satu yang sering saya sampaikan adalah syaratnya jangan stres kalau waktu program hamil bayi tabung. Ya. Oke, karena memang yang namanya stres itu juga pengaruh banget ya dokter ya. Yang namanya suami istri itu kan kadang-kadang entah stresnya yang di bagian mana, tapi itu pun juga nanti akan mempengaruhi keberhasilan juga. Dok, tapi gini, apa hal-hal atau kondisi-kondisi apa itu yang membuat program bayi tabung ini itu kurang optimal, Dok? Penyakit-penyakit apa atau kondisi-kondisi seperti apa, dokter, yang sering ditemui yang harus diwaspadai? Baik, saya coba bicara data ya. Statistik itu yang paling sering untuk perempuan ini faktor di hidung telur, misalnya begitu. Hidung telur itu penyakit yang bisa menyertai biasanya yang paling sering PCOS, endometriosis, kayak gitu. Nah, dua hal ini adalah penyakit yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan dan penanganannya juga harus jangan disamaratakan. Nah, karena problem bagaimana masing-masing penyakit ini menyebabkan gangguan kesuburan itu berbeda. Kemudian saluran tuh yang sering adalah adanya infeksi, ya. Itu menyebabkan buntu. Jadi infeksi yang masuk naik ke dalam saluran hidung telur menyebabkan salurannya buntu dan kemudian bengkak salurannya. Karena dia bengkak, dan saluran ini kan memproduksi cairan ini akan kembali masuk ke dalam rongga rahim dan itu akan sangat mengganggu embrio yang kita tanam. Nah, dan kalau yang terakhir rahim itu yang paling ini Mas, paling jarang, tapi juga harus kita screening. Karena rahim itu misalnya ada polip, ada miom, nah itu kita tetap harus evaluasi. Kalaupun ada, nah ini sangat mungkin bisa mengganggu keberhasilan program hamil tadi. Itulah makanya kenapa pentingnya screening ya dokter ya, dan bahkan juga beberapa pasangan suami istri itu melakukan screening itu jauh sebelum pernikahan terjadi loh dokter. Jadi sebelum akad nikah terjadi atau sebelum pemberkatan pernikahan terjadi, banyak pasangan-pasangan itu yang sudah ngelakuin screening duluan dokter. Ini nanti kira-kira bagaimana nih kesiapannya, kesehatannya bagaimana. Itu bagus gak sih dokter sebenarnya kayak gitu dokter? Karena katanya ada yang bilang persiapan kehamilan itu sebenarnya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Paling tidak itu 3 bulan sebelum menikah itu udah harus dipersiapkan kondisi si calon ibu, kondisi calon ayah itu kudu dipersiapkan juga. Itu bagaimana dokter? Benar nggak dokter? Ya, betul sekali tuh Mas. Betul sekali. Dan untungnya sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar, mulai aware ya bahwa premarital, namanya istilah adalah premarital screening. Itu sudah mulai banyak itu terjadi. Jadi sudah mulai banyak nih pasang-pasang yang datang ke kita itu sebelum menikah untuk melakukan screening. Dan beberapa kita temukan hal yang cukup mengejutkan. Contoh nih ya, meskipun usianya masih belum mencapai usia 30, tapi ketika kita evaluasi jumlah cadangan sel telurnya atau cadangan telur ya istilah itu ternyata sudah rendah sekali. Oke. Nah, jauh di bawah angka normal. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, artinya ini kalau mesti menunda, nanti khawatirnya telurnya habis. Kalau telurnya habis, masuk masa menopause dan tidak bisa lagi hamil kalau seperti itu. Nah,
Jadi betul sekali Mas, betul. Sangat setuju sekali bahwa ada premarital screening sebelum melakukan pernikahan. Dan ini nanti bisa kita berikan sebagai suatu masukan bahwa masih betulkah misalnya ini menunda kehamilan apa tidak. Jadi jangan sampai terlambat. Oke, karena terkadang itu langkah-langkah yang kita ambil itu juga harus terarah gitu ya dokter ya. Iya. Harus ada tujuan goals itu mau kemana. Kita akan break dulu. Setelah jeda kita akan kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Ya. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi. Kita lanjut lagi ya ngobrol bersama dengan Dr. Wiwit seputar masalah bayi tabung. Jadi memang bayi tabung ini itu sampai sekarang masih menjadi salah satu pilihan yang banyak menyelamatkan pasangan suami istri untuk mempunyai keturunan. Jadi tidak hanya pasangan suami istri yang mungkin karena beberapa faktor tertentu akhirnya memilih bayi tabung, tapi juga ada memang karena suatu kondisi tertentu akhirnya memutuskan untuk sepertinya kami itu akan coba bayi tabung deh dokter. Nah itu memang pilihan ada di tangan pasangan suami istri. Tapi yang paling penting adalah sebelum mengambil keputusan untuk bayi tabung itu pentingnya screening terlebih dahulu. Jadi kan memang bayi tabung itu prosesnya, perjalanannya itu memang tidak sebentar ya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Nah sayang banget nih ketika sudah sampai di tengah jalan, terus tahu-tahu harus terganjal suatu masalah yang harusnya bisa diketahui pada saat tahap screening di awal. Nah itulah makanya pentingnya kita harus screening terlebih dahulu untuk memastikan agar program bayi tabung ini tuh berjalan dengan lancar. Dok, bayi tabung ini itu memang butuh waktu berapa lama sih dokter? Terus kok sampai ada orang itu yang sudah bayi tabung 2 kali, sudah bayi tabung 3 kali, itu memang bisa berkali-kali ya dokter ya? Boleh nggak dok dikasih penjelasan dokter? Iya, ya, bayi tabung itu bisa berkali-kali Mas. Karena tiap bulan itu sebelum haid memang secara natural itu ada telur yang mulai membesar dan itu gerombolan ya. Jadi tergantung usia, tergantung jumlah cadangan telurnya. Semakin banyak cadangan telurnya tiap bulan, gerombolan yang dikeluarkan itu yang membesar juga karena semakin banyak. Jadi bukan berarti waktu kita panen telur ya, jadi bayi tabung itu panen telur kemudian telurnya kemudian habis, tidak. Ya gerombolan yang keluar itu, misal nih kanan ada 7, kiri juga ada 7, kan 14. Betul. Ya kita usahakan 14 itu yang kita tangkap. Oke. Tapi kan cadangan telurnya masih banyak. Nah, terus kemudian yang tadi pertanyaan sebelumnya tadi berapa lama ya? Program bayi tabung itu kalau kita masuk ke arah yang protokol fresh cycle ya, jadi protokol yang langsung ditanam itu 1 bulan selesai sebenarnya. Nah, kecuali kalau yang frozen cycle. Kalau frozen cycle itu artinya setelah dapat embrio ini kita pause dulu, jadi kita bekukan dulu. Nanti ketika sudah kita evaluasi udah siap ini untuk tanam atau untuk hamil, baru kita tanam embrionya. Nah, kalau yang frozen cycle tergantung dari kondisi masing-masing. Karena kan memang yang namanya bayi tabung itu juga tergantung dari kondisi pasien juga ya dokter ya. Dok, ya. Tapi ada beda nggak sih dokter kalau misalkan gini, proses bayi tabung zaman dulu sama dengan proses bayi tabung zaman sekarang dengan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih ya dokter ya. Itu ada bedanya nggak dokter? Jelas berbeda. Zaman dulu tuh ada namanya bayi tabung kan bahasa Indonesia Mas ya. Istilah kita sebenarnya IVF, in vitro fertilization. Jadi fertilisasi yang kita lakukan di dalam
laboratorium. Jadi in vitro kan laboratorium. Jadi kita campur sperma sama sel telurnya. Kalau zaman dulu kita konvensional, kita campur secara manual ya. Jadi di dalam drop sperma sama sel telur itu kita temukan. Mereka akan kita tunggu, kita lihat nanti setelah berapa jam, kemudian adakah fertilisasi apa tidak. Nah, namun sekarang ada alat yang luar biasa yang kita tuh bisa jadi kita bisa malah intervensi sperma itu kita masukkan aja langsung. Nah, ini di gambarnya ini. Okay. Nah, ini dengan alat khusus namanya mikromanipulator. Jadi sperma dimasukkan langsung ke dalam sel telurnya. Nah, jadi nggak perlu kita naruh satu sel telur dengan banyak sperma di sekitarnya. Nah, dengan adanya alat itu, nah kita bisa lebih mudah melakukan teknik bayi tabung sekarang. Apalagi banyak sekali faktor penyebab juga karena faktor sperma tadi. Nah, kemudian bedanya juga zaman dulu inkubator kan sebenarnya pengganti dari saluran indung telurnya, Mas ya. Zaman dulu mungkin inkubatornya bentuknya besar. Sekarang tidak, kita bisa punya inkubator yang kecil-kecil, Bankstop inkubator ya. Jadi satu kotak itu bisa untuk satu pasien. Kalau dulu satu kotak besar, jadi satu kotak besar itu dengan untuk satu pasien. Ketika kita buka, jadi embrio dari pasien lain bisa terpengaruh. Nah, dengan teknologi yang baru sekarang tidak. Jadi satu kotak, satu inkubator bisa untuk satu pasien. Belum lagi dengan teknologi yang baru lagi, ada yang namanya time lapse itu ya. Jadi inkubatornya kita pasang kamera, kita bisa melihat pertumbuhan embrio dari saat setelah kita campurkan sperma dan sel telur sampai di hari kelima sebelum kita tanam. Nah, ada lagi sekarang yang luar biasa, pemeriksaan kromosom. Contoh misalkan untuk menghindari penyakit-penyakit seperti Down syndrome, Turner syndrome, kita bisa melakukan sampling dari embrio yang kita peroleh, kita ambil contoh sel-selnya itu yang ada di embrio itu, nanti kita periksa kromosomnya. Oh, ini bebas nih, terhindar dari Down syndrome, terhindar dari Turner syndrome. Jadi kita bisa tanam. Oh, kalau dengan program bayi tabung juga kita bisa ibarat kata tuh kayak menseleksi gitu ya, dokter ya, atau paling tidak itu mengurangi resiko terjadinya seperti yang tadi dokter sampaikan. Oh, ini kurang oke bibitnya gitu, dokter, bener ya? Betul, ya. Jadi semakin berkembang pengetahuan, berkembang teknologi, semakin kita punya kemampuan untuk melakukan seleksi. Oke. Kalau aku pengen perempuan, dokter, bisa, dokter? Tapi ini kontroversi Mas ya sebenarnya. Iya. Tapi pasti pasien juga banyak tanya, dokter ya. Pasti kan gitu kan ya. Dok, bisa nggak sih, dok? Anak pertama suami saya pengennya perempuan gitu misalkan gitu. Atau pengennya laki-laki, dokter gitu. Nah, tadi saya sampaikan di awal sebelumnya kan ada screening untuk kita menghindari kayak Down syndrome, Turner syndrome itu. Nah, itu ranah dalam istilah kita yang kita sebut PGT, Pre-Implantation Genetic Testing. Nah, kita lihat itu PGT, ada 3 PGT ya, PGT A, PGT M sama SR gitu ya. Yang PGT A itu anubredi. Nanti kita lihat di kromosom nomor 23, otomatis pasti dapat semuanya. Satu paket itu, dari nomor 1 sampai 23 akan ketemu. Nah, yang nomor 23 kan kita sudah tahu bahwa nomor 23 itu kromosom yang bertanggung jawab terhadap jenis kelamin. Lah kalau misalkan nanti kebaca nomor 23 lah XX, ya otomatis kita tahu bahwa ini perempuan. Kalau ini XY, ya otomatis ini kan laki-laki. Iya. Ya, pasti otomatis ya kita tahu. Agama itu bonus ya. Ya, meskipun ini kontroversi Mas ya. Jadi memang karena saking saat itu kan kemajuan teknologi itu sangat pesat ya, dokter ya. Jadi sehingga harapannya memang banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh pasangan suami istri dengan tujuan yang baik sebenarnya. Kita iklan sebentar, setelah ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV.
Atau mungkin memang pemirsa di rumah ya, kalau kita bicara seputar masalah bayi tabung, itu kan terkadang yang ketika kita lihat di layar kaca, beberapa artis itu ada yang juga mencoba program bayi tabung. Yang paling happening itu sampai dengan saat ini, walaupun beliaunya sudah lama untuk melakukan bayi tabung itu, Bunda Indra Tista ya, itu kan berhasil memiliki keturunan dengan cara bayi tabung. Tapi memang Dokter Wiwit, untuk para suami istri yang kepengen untuk bayi tabung itu, kan tadi dikatakan bayi tabung itu kan bisa berkali-kali dokter. Tapi ada nggak sih dokter batasannya untuk mencoba bayi tabung dokter? Atau ya enggak Mas Rio, selama usia masih mumpuni, selama keduanya masih sehat, itu percobaan bayi tabung itu bisa terus dilakukan sampai dengan titik yang paling optimal. Bagaimana Dokter Wiwit? Iya. Kalau ada batasan apa tidak, jawabannya tidak Mas sebenarnya. Karena syaratnya untuk hamil itu kan ada 3 itu ya. Adanya rahim, adanya sperma, dan kemudian adanya sel telur. Selama syarat itu masih ada, kita masih bisa melakukan tindakan program hamil dengan bayi tabung. Nah, sebenarnya kalau kita melihat program hamil itu Mas ya, bayi tabung itu sekarang ini sering loh Mas, 1 kali program hamil bayi tabung, embrionya bisa dapat lebih banyak, lebih dari 1. Jadi kalau kita ini, kalau saya kan dari Bunda Marula ya, Bunda Marula Surabaya, kita ini sering dalam program bayi tabung mendapatkan embrio yang lebih yang banyak, yang kualitasnya bagus. Jadi kita sering menanam 1, tapi ada juga yang menawar 2. Tapi kita lebih prefer untuk menanam 1 saja terkait dengan resiko-resikonya. Artinya kan kita tanam 1, masih ada sisa embrio, masa mau kita apakan embrionya ini? Kan kita simpan akhirnya, kita bekukan. Sehingga misalkan hamil 3 tahun lagi, dok saya pengen hamil lagi. Kita nggak perlu lagi mengulangi bayi tabung dari awal. Jadi kita tinggal ambil. Jadi sebenarnya kalau kita lihat program hamil dan bayi tabung itu, akan banyak bagus ya, 1 kali program, tapi bisa hamil lebih dari 1 kali. Nah, mungkin tadi pertanyaannya sedikit berbeda, dok kalau yang pertama gagal, kedua gagal, masih boleh lagi nggak? Boleh, saya kira boleh. Dan kita sekali harus setiap kali gagal kita harus selalu evaluasi. Kira-kira kegagalan di mana? Kegagalan di mana? Nah, kita harus cari evaluasi itu untuk selalu meningkatkan tingkat bagaimana keberhasilan bayi tabung dari pasangan tersebut. Nah, jadi edukasi, konseling, dan diskusi. Jadi antara dokter dan pasangan yang menjalin bayi tabung itu harus terjalin itu Mas. Jadi istilah kita journey. Jadi IVF journey di program bayi tabung itu harus kita tekankan di situ. Oke, baik. Ini kita ke pertanyaan yang mau kita bacakan dulu ya. Jadi ini memang pertanyaan itu dokter ada banyak sebenarnya di redaksi. Cuman dari redaksi itu berusaha untuk memilih mana yang pas dan akhirnya bisa untuk ditayangkan di program Sehat Pagi. Nah, salah satunya dokter ini, dok, program bayi tabung dengan program inseminasi itu sebenarnya lebih baik dan lebih efektif yang mana? Atau adakah tingkat programnya dari inseminasi dulu baru ke bayi tabung? Atau memang 2 program itu ditujukan untuk 2 kasus yang berbeda? Iya, ini pertanyaan yang bagus, kritis sekali Mas, bagus sekali pertanyaan menurut saya. Saya bicara secara medis dulu ya. Jadi kalau kita lihat secara statistik, penelitian itu menunjukkan bahwa program hamil secara natural dibandingkan dengan inseminasi akan meningkat menjadi 8% hingga 12% tingkat keberhasilannya. Kalau bayi tabung meningkat 40-60% tingkat keberhasilannya. Jadi cukup tinggi, jauh peningkatan dengan program bayi tabung. Tapi kalau kita lihat dari psikos, memang yang bayi tabung lebih mahal. Baik, nah dari tingkat keberhasilan kita udah tahu yang paling tinggi memang bayi tabung. Terus kemudian terkait apakah ini pertanyaan tadi, apakah untuk inseminasi untuk kondisi tertentu, bayi tabung untuk indikasi tertentu.
Sebenarnya kalau kita bicara bayi tabung, apa yang bisa dikerjakan di natural, apa yang bisa dikerjakan di inseminasi, artinya misalnya syaratnya terpenuhi untuk program hamil natural, syaratnya terpenuhi untuk program hamil inseminasi, pasti bisa terpenuhi untuk program bayi tabung. Tapi belum tentu memenuhi syarat untuk bayi tabung, tapi untuk natural atau inseminasi memenuhi syarat. Contoh inseminasi. Kalau di kita spermanya itu berkurang, tapi berkurangnya ekstrim gitu ya Mas, atau bahkan misalnya tidak ketemu sperma itu di cara ejakulasinya ya. Inseminasi jelas tidak bisa, tapi bayi tabung masih memungkinkan. Oke, baik. Berarti kalau secara tingkatan dokter itu, ini kalau kita cuma bilang tingkatan doang dokter ya, tidak ada hubungannya dengan yang lainnya ya. Berarti kalau tingkatan itu inseminasi dulu, baru bayi tabung gitu dokter. Kalau pemahaman orang awam, atau sebenarnya nggak perlu Mas Rio, langsung bayi tabung juga bisa. Ya, jadi kalau asal syarat terpenuhi ya Mas Rio ya. Contoh nih yang misalnya contoh unexplained. Jadi ada satu lagi Mas tadi faktor dari program pengambil itu unexplained. Itu ketika dievaluasi tidak ketemu masalahnya. Faktor X lah. Ya, itu masih boleh dicoba natural. Kemudian kalau misalnya 6 siklus misalnya ya, 6 siklus nggak berhasil, bisa dicoba dengan inseminasi. Inseminasi bisa dicoba sampai 4 kali atau 6 kali. Tapi itu sekali lagi, itu penelitian mengatakan seperti itu. Karena inseminasi yang pertama 8% keberhasilannya. Kemudian inseminasi kedua naik jadi 10% atau 20%, 14%. Tapi maksimal penelitian yang menyebutkan itu ketika keberhasilan menjadi 20%. Itu inseminasi yang keempat. Ya. Kemudian di tahap berikutnya bayi tabung. Nah, ini tadi saya bicara tentang medis, tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Hanya kalau di lapangan kadang-kadang kalau kita perhatikan mereka kan mungkin banyak terkait dengan kendala waktu, betul gitu ya Mas, waktu, kemudian biaya dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin ada tahap-tahap itu yang akhirnya mereka cukup bypass. Nah, dilompati aja. Betul. Nah, di lapangan dengan di dunia pendidikan sedikit berbeda Mas. Jadi mungkin di lapangan yang penting adalah bagaimana komunikasi, diskusi yang baik dengan dokter itu berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi pada intinya di rumah memang kalau kita bicara seputar masalah bagaimana cara untuk punya keturunan, itu memang kita juga tidak boleh lupa untuk berpacu dengan waktu ya dokter ya. Harus seefektif mungkin. Nah, ini faktornya macam-macam, tapi kita juga bisa untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Kita akan kembali di segmen terakhir di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Baik, terima kasih banyak. Kita nggak kerasa udah sampai di segmen terakhir dan saya akan memanfaatkan waktu saya untuk bertanya ke Dokter Wiwit ya. Apa nih dok pesannya untuk pemirsa di rumah sekaligus? Kalau seandainya pemirsa di rumah kepengen ketemu sama Dokter Wiwit gitu ya, bisa kemana gitu? Monggo silakan dokter. Iya, yang pertama pesan ya. Jadi jangan lupa untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah atau mungkin sudah menikah dan berencana, pasti masih berencana untuk punya anak, itu untuk melakukan screening, untuk melakukan evaluasi tentang kesuburan, sehingga tidak terlambat untuk melakukan program hamil. Minimal tahu ya Mas ya, tahu bagaimana kondisinya. Apakah masih bisa menunda dengan tenang, ataukah memang harus saat itu juga segera untuk program hamil. Nah, karena semakin ditunda, kalau ada masalah ya Mas, semakin tunda akan semakin menurunkan tingkat keberhasilan untuk bisa punya buah hati. Penting sekali itu Mas. Kemudian kalau yang kedua, saya mewakili dari Bunda Moral Surabaya. Kita ada di Surabaya Tengah, di RSCAPU Surabaya Sari. Itu kita melakukan layanan bayi tabung.
Kita sudah hampir 2 tahun di situ. Kita bagian dari Morula Indonesia, Morula IVF Indonesia. Jadi bagi pasang-pasangan atau calon mom and dad yang ingin mendapatkan buah hati, monggo silakan untuk datang di tempat kami. Kita punya salah satu layanan unggulan di program hamil. Begitu, Mas. Oke, jadi semoga membantu ya misalnya di rumah buat Anda, mungkin para pasangan suami istri yang memang sudah menikah, lalu kemudian kepengen nih untuk punya keturunan, tapi memang sampai saat ini karena juga kuasa Tuhan ya, itu belum mendapatkan buah hati. Ada baiknya kalau Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Mungkin mau ketemu sama Dokter Wiwit, boleh silahkan. Nanti tentu akan ada screening yang akan dilakukan terlebih dahulu ya dokter ya. Dan langkah-langkah berikutnya apa nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap pasangan. Kalau begitu dokter makasih banyak sudah mau hadir pagi-pagi. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat terus. Amin, amin. Mas juga. Dan juga semoga untuk pertanyaan yang memang banyak ya di redaksi, cuman tidak sempat terbaca semua, tapi memang sengaja kita pilih pertanyaan yang memang bisa mewakili untuk banyak pemirsa di rumah yang tadi juga sudah bertanya. Semoga terwakili oleh pertanyaan yang tadi kita bacakan juga. Kita ketemu lagi ya di program Sehat Pagi di hari berikutnya dengan episode, tema, serta narasumber yang berbeda. Saya Rio Oliver pamit. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.